Nabi Daniel itu mukjizatnya karena beliau satu berbakti sama ibunya. Seumur hidupnya ibunya ini kan lumpuh, digendong terus kemana-mana beliau pergi. Maka siapapun kalau ingin keramat, Anda punya ibu, ibunya lah diopeni. Karena mandi di dungo di situ. Sampean dudungak nih kiai 100 dengan didongak nih ibu sampean siji, isik mandi dungo nih ibu sampean. Jadi sik ibu direksa. Para rawuh, para sederek, para wali santri dan santri. Nanti malam ini kan malam 1 Rajab. Diupayakan kalau sampean kuat, besoknya puasa sunnah. Ini di fikih pun dibahas. Salat kita tadi 10 rakaat itu namanya salat sunnah mutlak. Nak sampean niatnya salat sunnah rogoib, nah ini ikhtilaf. Karena banyak para muhaddisin menafsirkan hadis tentang Rajab itu, malam rogoib itu dianggap bukan sunnah dari Rasulullah, tapi diajarkan melalui zaman-zaman tabi'in. Dan muhaddisin itu tidak menganggap sholat-sholat tadi bagian dari sunnah. Tapi kalau tadi sholatnya sholat mutlak, sunnah. Karena sholat mutlak bisa dikerjakan kapan saja, di luar waktu makruh tahrim, di luar waktu haram, pas matahari di atas kepala, pas setelah sholat subuh hingga terbitnya fajar, pas tergelincirnya setelah asar sampai terbenam. Itu bagian waktu-waktu yang makruh tahrim. Kita ini tadi sholatnya setelah isya sholat sunnah mutlak 10 rakaat. Tuntunan di kitab, setiap rakaat itu membaca Al-Ikhlas 10 kali. Kalau tidak bisa 10 kali, 5 kali. Kalau tidak bisa 5 kali, 3 kali. Terus ditambah ayat kursi 1 kali. Ditambah Al-Falaq, Anas. Nah, tuntunannya seperti itu. Tapi di luar tuntunan itu, sholat sunnah mutlak bebas. Maka ketika tadi saya niatkan sholat mutlak, maka tak campur ya Al-Ikhlas ini supaya tidak masuk kategori rogoib. Karena kalau rogoib 50% ulama ahli hadis, 50% para fuqaha membid'ahkan, bahkan menganggap itu bagian dari sunnah, tapi hanya istihab, hanya sunnah mandub. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau dalam logika fikih berkata lebih bagus sholat sunnah tenimbang di luar jagongan apa meneh main gaple. Bener mboten? Sama ning omah main musik, ngrungokne TV, delok TV, nyekel HP, isik mending sholat sunnah. Cuma sunnahnya supaya tidak menjadi ikhtilaf dalam hukum fikih, sholat sunnah mutlak 10 rakaat. Syariatnya sudah dilakukan. Terus doa berkahnya sudah. Besok nak iso sampean poso. Niat puasanya bagaimana? Nawaitu shaumauddin an yaumi rajaba. Sunatan lillahi ta'ala. Kalau bisa 10 hari ambil 10 hari. Kalau tidak bisa 7 hari. Kalau tidak bisa 5 hari. Kalau tidak bisa 3 hari. Kalau tidak bisa besok 1 hari saja. Nah ora iso ya ora usah poso. Wong namine poso sunnah. Ini pun bagian dari ikhtilaf. Ada yang menganggap sunnahnya sunnah mandub dan mustahab. Tapi Imam Ghazali menampik hal seperti itu. Menurut Imam Ghazali, 1 Rajab bagian dari sunnah. Sunnahnya dianggap sunnah muakkad. Kenapa? Karena awal bulan, akhir bulan, Ayyamil Bid, Senin dan Kamis itu bagian puasa-puasanya adalah puasa sunnah muakkad menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali menukil dari pendapat gurunya Imam Juwaini. Imam Juwaini juga menukil dari pendapat gurunya. Jadi besok silakan yang kuat puasa, sing ora usah kuat puasa, ya ora usah poso. Paham nggih? Bagaimana ini malam? Ada amalan khusus? Amalannya biasa, tidak usah mengkhususkan. Tahajud ya tahajud,
Nanti malam witir ya witir. Nanti malam baca Quran ya baca Quran. Nanti malam istighfar. Tapi baca istighfar, baca sholawat, baca subhanallah itu bagian dari sunnah. Karena dawuh kanjeng Nabi arba'u kalimatin ahabu ilallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ada 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. 4 itu disebut dengan as-sholihatul baqiyah. Sunnah dipoco. Nanti malam sambil zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Tapi kebetulan malam hari ini bertepatan dengan malam tahun baru Masehi. Tahun baru ini siapa kira-kira? Masehi ini tahun barunya siapa? Tahun baru sinten Pak Cai? Hah? Iya? Ini loh sekarang tahun barunya siapa kira-kira? Bukan. Tahun barunya PNS. Karena PNS menggunakan kalender Masehi. Gajiannya Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kalau PNS gajiannya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir baru. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita merayakan tahun baru seperti ini? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira Pak? Jadi pada tahun baru apapun, tahun baru itu nggak mempengaruhi tauhid dan akidah, tidak ada. Sampean arep bakar kembang api, bakar mobil dhewe terserah sampean. Bakar iwak, bakar jagung, bakar gerobake, bakso ni wong silahkan terserah sampean. Tapi lakukanlah nilai kebaikan karena khairukum anfa'ukum linas. Sapi-api wong sing iso manfaat nggo wong liya. Kok tahun baru ngene iki sampean pin manfaat. Wah aku duwe jagung ya silakan. Ki bakar-bakar kono jagungi tahun baruan silakan saja, gak ada masalah. Pertanyaan bagi orang yang nggak seneng dengan masih, ini tahun barunya Nabi Isa lahir. Loh, dewe ini wong Islam wajib mengimani Nabi Isa. Loh kok dewe nggak percaya Nabi Isa itu nabi? Ya nggak sah imani dewe. Karena bagian dari rukun iman adalah beriman kepada Rasul, dan Nabi Isa itu Rasul. Terus masih ini diambilkan dari lahirnya Nabi Isa. Memangnya kenapa? Saudi saja hari ini sudah menggunakan kalender Masehi. Masehi Pak. Di belahan dunia, mohon maaf Pak ya, di Timur Tengah, mau Saudi sekalipun, ini malam tahun baru, mereka pesta tahun baru Pak. Burj Khalifah itu sudah dikasih lampu sampai atas. Sudah ada tulisannya. Kalau bahasa Indonesianya, selamat tahun baru 2025. Semoga tahun ini membawa kebahagiaan. Ning Burj Khalifah, ning Jeddah. Mereka sudah lupa. Mulutan perayaannya bid'ah, rejepan bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Tapi tahun baru Masehi lancar-lancar saja. Nah, kalau kita di Indonesia, karena ini negaranya ya negara bebas, dalam artian bukan negara agama, kita negara Pancasila. Sampean kok misalnya kok dengar bakar-bakar iwak, ya silakan. Wah, mumpung tahun baru 2025, silakan. Wong tidak mempengaruhi akidah, bergaruh nggak kepada akidah ya sampean? Enggak. Terus sampean berbakar iwak terus murtad enggak toh? Waduh, kok berbakar iwak aku murtad? Enggak ada, biasa-biasa. Wong ini ya lahirnya Nabi Isa. Ini menurut pendapat versi pelajaran di baik Bible maupun kitab-kitab mereka. Tanggal 20. Kalau kita ini berkeyakinan Masehi ini dihitung dari lahirnya Nabi Isa. Orang Nasrani Nabi Isa itu lahirnya tanggal 25 Desember. Mereka aja berbeda pendapat, bukan Desember, Januari. Nah, sama dengan kita sebetulnya. Tanggal dan tahun dan lain-lain semua akan berbeda-beda. Saiki Pak, nyawa dipertanyakan, apakah betul nyawa itu ada? Saya tanya sampean, nyawa enek enggak kira-kira Pak? Nyawa ada enggak kira-kira? Nyawa enek mboten? Saya tanya, nyawa ada enggak? Ada enggak?
Tidak ada nyawa Pak, yang ada roh. Yang ada ya kan, kulir ruhu yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Enggak ada yas'alunaka 'anil nyawa, roh. Cuma wong Indonesia Jawa tetep roh diarani nyawa. Nah niki ini suaranya mboten kan ngopo nek suarane enek listrik walaupun iki gantelane emas tapi enek listrik muni mboten saiki nak golek nyawa roh bandingane HP ne sampean wotane full kuota HP ini sengergo 20 juta tapi orang nek baterai ra dicas nih muni mboten. Nah, apa yang perlu kita siapkan malam ini bapak-bapak ibu-ibu pada nanti Lailatul Qadar, kok sampean nanti bisa menyaksikan mungkin dengan melihat mendeteksi merosot kuncinya saiki malam 1 Recep ini kuncinya. Nak sampean iki bengiki gelem salat sunah 10 rakaat ini enggak ada di kitab, tidak ada. Ini kitab diwe rene, tapi ini dalam risetnya ahli spiritual. Kami meriset bertahun-tahun, kami guru-guru kami meriset bertahun-tahun. Kalau kita enggak sholat 10 rakaat 1 Recepnya, Lailatul Qadar itu enggak kelihatan. Mata kita kayak ketutup. Ini kuncinya di saat ini. Sampean jangan terpengaruh oleh itu rumusnya kalau Senin posoni, Selasa posoni. Itu dulu riset yang dilakukan oleh Imam Hasan, kemudian Imam Ghazali. Dulu pertama kali sebelum Imam Ghazali namanya Hasan Al-Harani. Al-Ghazali juga membuat riset. Syekh Abdul Qadir itu per tahun beda, kan rotasi bumi ini kan nggak sama. Kita dibelah oleh khotul istiwa. Ilmu falak itu, bagi yang belajar ilmu falak, kita belajar namanya mujayab. Pertama mujayab dulu. Mujayab itu, ilmu falak itu kan namanya ilmu rubuh, mempelajari seperempat. Bumi itu bulat, dibelah. Maka kalau ada yang mengatakan bumi itu datar, tidak sesuai dengan ilmu falak. Karena saya belajar ilmu falak. Kami saudara Pak Haduri belajar ilmu falak. Saya tak tanya Pak Haduri, ilmu falak pakai rubuh nggak Pak Haduri? Pertama dipelajari mujayab, bener kan? Kedua mukontor. Ketiga mujayab. Pertama apa rubuhnya? Jawab. Pertama. Yang pertama mujayab. Kedua mukontor, ketiga mudawar. Kami ini dulu tanya. Waktu itu saya tanya sama Kiai, rubuh ini kan semuanya 4. Satu ini mujayab, satunya mukontor, satunya mudawar. Loh satunya itu apa namanya? Saya tanya ke Mbah Muiz, kata Mbah Muiz, ada temannya Mbah Muiz namanya Kiai Thoyib. Kiai Thoyib itu di Kudus. Pondoknya namanya Babu Salam. Tapi Kiai Thoyib itu susah dicari karena pondoknya di bawah tanah. Pintu gerbangnya itu hanya ada pohon pisang. Nanti ada pintu rahasia dan muridnya hanya 20 tidak lebih. Rubuk satunya di situ. Maka orang-orang Kudus itu ahli ilmu rubuk semua. Termasuk NU itu rubuknya ahlinya mesti orang Kudus. Mempelajari khotul istiwa, 1 derajat ke selatan, 1 jatuh, dan mempelajari bikin kalender, mempelajari sistem gerhana matahari gerhana bulan, letak dakikohnya, ini dipelajari semua. Bagi ilmu falak kecil Pak. Bagi ilmu falak ini besok gerhana matahari tingginya sekian, kemisinganan, itu ada semua, memang ada ilmunya. Mujayab, mukontor, mudawar. Satunya tidak diajarkan. Karena katanya kalau satu ini hanya orang tertentu,
Dulu yang mengajarkan ilmu falak pertama kali adalah Nabiullah Daniel alaihissalam. Nabi Daniel itu mujizatnya, kalau beliau ndangak, langit 1 sampai aras itu kelihatan. Kalau beliau dingklu, bumi tembus 7 itu kelihatan. Ini Nabiullah Daniel alaihissalam. Dan Nabi Daniel itu mujizatnya karena beliau satu, berbakti sama ibunya. Seumur hidupnya ibunya ini kan lumpuh, digendong terus kemana-mana beliau pergi. Maka siapapun kalau ingin keramat, Anda punya ibu, ibunya lah diopeni. Karena mandi ini dungo di situ. Sampai dudungak nih kiai 100 dengan didongak nih ibu sampean siji, isik mandi dungo nih ibu sampean. Jadi sik ibu direkso. Karena salah satu Nabi Daniel alaihissalam yang kemudian hari ini mewariskan ilmu falak kepada kita, kepada ulama-ulama hari ini, sing iso ngerti gerhana matahari, sing iso genap bulan, sing iso menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan sampai malam ini 1 Rajab, ini hasil karya dari Nabiullah Daniel alaihi salam. Dulu belajar ilmu falak. Terkenal ada seorang Yunani yang kemudian disebut dengan Abu Ma'syar Al-Falaki. Pernah dengar Pak Fatullah? Pernah dengar Pak? Sama dengarnya di mana? Abu Ma'syar Al-Falaki. Abu Ma'syar Al-Falaki. Abu Ma'syar Al-Falaki itu sampai setiap detik waktu itu dipelajari. Ini waktu nahas, ini waktu sa'adah, ini waktu khair, ini sudah dipelajari. Per jam, dari jam 6 pagi, jam 7, jam 8, ini ada waktu. Ternyata di Jawa, dari mulai Eyang Joyoboyo dulu, bahkan sebelumnya dari Empu Ratanca, kemudian Empu Semdok, kemudian berbagai macam, itu sudah buat tulisan bahwa oh ini neton iki, neton iki, neton iki. Oh iki tiba iki, tiba iki, tiba iki. Oh iki laku niki, laku niki, laku ini. Sama Pak. Kalau kita sama-sama belajar falak, salut orang-orang Jawa dulu ahli ilmu falak luar biasa. Iki Jumat Kliwon. Nak sing wedok padha Jumat Kliwon iki kerah, gelutan, ora tentrem golek rezekine angel. Anake engko tiba meriang-meriangan kudu ramal. Nah, dewe bagi sing belajar fikih tahayul ra percaya bid'ah. Nah, fikih memang akan tidak pernah ketemu kalau dibandingkan dengan ilmu falak. Gak akan ketemu fikih. Karena ilmu falak seperti ilmu nujum. Ilmu fikih adalah ilmu dua. Al-fiqhu ilmani. Jadi al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmul fikih lil adyan wa ilmu tib lil abdan. Ilmu itu kalau Imam Ghazali termasuk ulama sebelumnya ada dua. Ilmu fikih untuk agama, ilmu tib kedokteran untuk badan. Maka santri-santri belajar ilmu fikih dan belajar ilmu tib. Santri kudu ngerti fikih, kudu ngerti ilmu pengobatan. Karena dua ini. Dan ini makolahnya Imam Syafi'i, dinukil oleh Imam Ghazali, dinukil oleh Abu Ma'syar Al-Falaki aja nukil itu. Ada dua macam, ilmu agama dan ilmu tib. Maka santri-santri kudu iso ilmu pengobatan. Wali-wali songo dulu ke Indonesia ini diterima karena ya menguasai ilmu pengobatan. Mbah Sunan Giri ahli pengobatan, Sunan Gunung Jati ahli pengobatan, Mbah Maulana Ishaq ahli pengobatan, Mbah Sunan Kudus ahli pengobatan, Mbah Sunan Bonang ahli pengobatan, Mbah Sunan Derajat ahli pengobatan. Jarang wali yang tidak mengetahui ilmu pengobatan. Justru dari pengobatan itulah dakwah mereka. Jadi santri-santri diajari pengobatan. Kalau ada pondok ngajarkan pengobatan, fik jelas ini mesti sanadnya ke para wali songo. Karena wali songo mengajarkan pengobatan.